Oke, kita lanjutkan breaking sekali ini pemirsa, kita masih membahas 3 pasangan calon, kemungkinan peluangnya akan seperti apa, termasuk juga siapa cawapres dari Prabowo Subianto. Masih bersama dengan Bang Effendi Ghazali dan juga bersama dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Pertanyaannya begini, kalau tadi kemudian berbagai melalui analisis dinamika politik yang terjadi, sentimen negatif yang mungkin nanti akan menyerang jika memang Prabowo berpasangan dengan Gibran gitu ya, ini akan menguntungkan pasangan Amin. Tapi posisi dari Ganjar Mahfud MD seperti apa, Bang Ege? Saya nyambung sedikit baru situ, yaitu bahwa ketika Indonesia itu dianggap ya pemilih kita memang pendidikannya belum tinggi, kurang lebih begitulah. Saya rasa isu sentimen negatif ini jauh lebih kuat ketimbang DKI Jakarta. Hati-hati loh, tadi ini dibalik gitu. Di DKI orang menerimanya, memprosesnya dengan pendidikan yang relatif lebih tinggi. Kalau isu ini cuma dimainkan sebagai framing negatif, itu yang berpendidikan lebih rendah lebih nangkep lagi loh. Ini soal keluarga, ini soal orde sebelumnya dan lain-lain. Maksud saya itu harus hati-hati. Nanti harus dibuktikan dari riset kuantitatif maupun kualitatif. Nah balik, ini Ganjar dan Mahfud MD orang baik menyapa orang baik. Ya, bahkan tagline-nya itu pada waktu, menurut saya tagline yang paling enak itu ketika mereka datang ke KPU kemarin itu kurang lebih begini. Ganjar Mahfud cerita tentang kita, betul kan? Mereka bilang gitu kan? Iya. Cerita tentang apa? Indonesia unggul, bahwa ada akses buat perempuan, disabilitas, kedaulatan pangan, kemajuan ke depan, tidak ada rakyat yang tertinggalkan dan lain sebagainya. Cuma masalah kita sekarang sebetulnya prolognya sudah dari Burhanuddin tadi karena saya terlambat tadi. Yang pertama, kalau betul nanti Gibran ini jadi waketum ya ataupun salah satulah pimpinan di Golkar, kemudian oleh Golkar dimajukan sebagai cawapresnya Prabowo, maka PDI Perjuangan walaupun ini partai sudah berpengalaman dan kata Bapak Sekjennya sudah siap untuk skenario apapun karena pengalaman ya. Tetap masih dalam awkward situation, betul gak? Dalam situasi yang rada canggung. Sekarang saja sudah nampak nih. Iyalah, tapi saya anggap mereka berpengalaman lah. Nggak mungkin mereka nggak duduk begini di meja bundar, lalu memikirkan skenario A, B, C, D, E, F. Pasti, gitu. Nah, yang mau saya katakan, awkward itu artinya begini nih, Burhan, Maria, dan para pemirsa. Yang pertama, bagaimana menjelaskan bahwa kader terbaik yang jadi presiden, terus anaknya, tanpa menyinggung kader terbaik jadi presiden lah, karena kan dia masih presiden, Bapak Jokowi ini sampai Oktober. Bagaimana menjelaskan anaknya yang sampai hari ini masih dibela nih kan, siapa bilang dia pindah gitu ya. Kami menugaskan kepala daerah yang muda-muda untuk menjadi tim sukses dari Ganjar dan Mahfud, kan gitu kan, bunyi terakhir masih kan. Itu sebenarnya pasemon ya dalam politik Jawa. Iya. Jadi sebelum diambil, diumumkan sebagai jurkam Ganjar Mahfud. Jadi dia keluar bukan karena dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, tetapi coba di framing sebagai pengkhianatan kan? Oke, wah keren nih Pak, ahli politik Jawa. Tapi enggak, poin saya adalah orang Jawa. Awkwardnya itu dia akan pindah ke sana nanti, misalnya terjadi pindah nih ya. Kita kan belum selesai Rapimnas. Seberapa besar? Cukup besar. Cukup besar. Oke, Bang Ege cukup besar. Kalau Mas Burhan gimana? Seberapa besar probability dari Gibran masuk ke Golkar? Begini ya, saya ingin menjelaskan logika dulu. Tadi saya sebut ada banyak calon wakil presiden buat Pak Prabowo, tetapi Pak Erlangga Hartarto itu relatif kurang kompetitif dan karenanya tidak terlalu disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Pak Prabowo. Yang sering tapi ada lembaga survei yang bilang berpasangan dengan siapapun, iya kan? Betul, tetapi lagi-lagi tidak menjadi prioritas. Nah, padahal Golkar ini kursinya paling besar. Nah, dalam konteks ini Gibran penting nih. Buat Golkar, apa insentifnya mendukung Pak Prabowo padahal mereka punya saham paling besar di koalisi ini. Kalau ketua umumnya tidak dipilih. Nah, kompensasinya adalah Gibran digolkarkan. Dan karena itu menjadi wakil Golkar sebagai misalnya cawapres. Gitu misalnya begitu. Jadi ada dua langsung keuntungan sekaligus. Tapi apakah serta-merta seperti itu? Saya percaya gitu ya bahwa elit partai itu meskipun banyak sekali pertimbangan, tetapi mereka akan mengedepankan pada rasionalitas. Jadi ini pilihan yang menurut saya mudah kalau kita pakai alasan rasional. Tadi Bang Effendi sudah sampaikan ya. Tapi kalau pakai perasaan ya repot. Iya. Jadi dengan pakai perasaan jawabannya jadi cukup ya? Cukup. Nah sama nih Maria. Dengan perasaan cukup walaupun tadi di atas meja jawabannya adalah
Anda akan membuka jalan bagi kutub yang satu lagi Untuk menang. untuk menang. Tapi tentunya kalau Anda punya strategi lain, katanya konsultannya hebat-hebat dari luar negeri atau segala macam, bisa lain lagi nantinya. Tapi secara umum berdasarkan teori, kalau cukup ya, jadi alasannya cukup. Berdasarkan rasional, perasaan iya. Oke. untuk sampai pada ini masuk ke Golkar, dari Golkar kemudian jadi cawapres. Golkar juga terwakili jadinya di dalam koalisi Indonesia Maju ya, Betul, sebagai betul. cawapres. Meskipun berbagai resiko akan menghadang. Nah, ini kan Ada mitigasi resiko soal itu. tentu ya kan? kalau misalnya Prabowo Gibran jadi, ya semua mitigasi, semua dampak negatifnya akan diantisipasi. Tapi pertanyaannya nih ya, tadi saya menyambung analisis kualitatif yang brilian dari Bang Egy tadi ya. Kalau misalnya itu yang terjadi, seberapa mampu ya, mitigasi yang dilakukan oleh tim Pak Prabowo kalau memasang Gibran untuk menghadapi isu-isu Waria negatif. itu tadi. Ada yang mengatakan isu dinasti, isu elit, dan mungkin hanya sebentar. Tunggu dulu, Ayah. Iya, iya. Ada electoral cycle yang membuat isu itu akan terus hidup karena ada pihak lain yang punya kepentingan untuk menghidupkan Iya, isu iya. itu. Ya. Jadi ya misalnya kasus Pilkada DKI Jakarta kan, Iya, iya. kasus pidatonya Ahok tanggal 29 September. Iya, iya. Tetapi karena pilkadanya tahun depan, isunya digulirkan terus kan. Membesar. Masa pidatonya 29 September 2016, marahnya 2 Desember. Iya, iya, iya. Marah kok dicicil kan nggak Iya, iya, mungkin. iya, betul. Tetapi ada yang kita sebut dengan istilah Memainkan itu ya. ya kita sebut sebagai political entrepreneurs. Iya. Ya, yang dalam konteks sekarang itu bisa dipakai dan bukan hanya isu dinasti, Bung Effendi ya. Iya, iya. Kan sekarang para kemarin IP Asosiasi Ilmu Politik itu melihat dari sisi penyalahgunaan hukumnya. Iya, iya. Belum lagi isu-isu lain yang menurut saya tidak yakin pada kemampuan tim Pak Prabowo untuk mengantisipasi dampak serangan ini. Nah, ini hampir sama dengan saya, sehingga menimbulkan mungkin orang lain gampang marah tuh waktu saya sampaikan. Sampai Tapi, keluar kata-kata itu. ya, yang saya mau katakan adalah ini fakta berdasarkan analisis yang pelan dan jernih gitu ya. Kalau itu Anda pilih, kan satu pilihan kan? Karena waktunya kan terbatas nih. Terbatas. Yaitu 25 Oktober 2023. Berapa hari lagi? Rabu jam 23.59 malam selesai itu. Betul ya? Betul. Nah, sementara itu pada sisi lain, kalau ada keinginan yang besar untuk mendorong Gibran ini, waktunya kan juga terbatas. Mereka berpikir kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Kalau bukan 2024, belum tentu 2029. Nah, jadi ini beradu nih, dua Oke. ini. Tapi persis pertanyaan mereka tadi adalah, saya jawabannya cukup, dia cukup. Jadi artinya ada cukup kemungkinan Kita untuk menunggu nih. menjadikan dalam Rapimnas nanti akan menjadi skenario seperti dirumorkan. Bisa ya, bisa tidak. Kami berdua. Dan jangan lupa, Bung Effendi ya, ada 2 pertimbangan yang membuat saya harus lebih sabar untuk menjawab apakah Prabowo Gibran pasti jadi Atau tidak. ataukah belum tentu. Gitu Iya. ya. Saya jawabnya belum tentu ya. Pertimbangan pertama, pertimbangan elektoral. Tadi kita udah mengupas panjang lebar bahwa ada pihak lain yang diuntungkan di tikungan kalau pasangan ini dijodohkan. Nah, yang kedua, pertimbangan psikologis Presiden Jokowi. Ya. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu dibesarkan dalam rumah PDI Perjuangan, Ya. termasuk anaknya, termasuk menantunya. Jadi ada hubungan yang tidak mudah buat Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Karena bagaimanapun Ibu Mega itu udah disebut oleh Presiden Jokowi sebagai ibu, dan dia bilang senakal-nakalnya anak Anaknya. itu pasti ibu akan memaafkan. Nah, ini kategorinya ini nakal apa nih kalau misalnya Gibran bahkan, diizinkan ya, maju sebagai itu cawapres Pak saya Prabowo. belum pernah membayangkan, saya nggak tahu. Dan ini di akhir masa kepemimpinan Jokowi loh. Nah, maksud saya gini, sebatas pengetahuan saya, entah sejauh apa atau sependek apa, saya belum menemukan ada presiden yang 2 kali dilahirkan oleh partai tertentu, diusung oleh partai tertentu, lalu di ujung masa jabatannya setelah 2 periode mengizinkan anaknya jadi cawapres dari partai lain. Misalnya kalau dia dari Demokrat, anaknya maju sebagai cawapres dari Partai Republik. Itu saya belum pernah ketemu sejauh atau serendah pengetahuan saya. Tapi yang mau saya katakan lebih jauh adalah gini, bisa dibalik nih. Glorifikasi yang bisa diperoleh oleh keluarga Bapak Presiden. Ini Burhan loh yang bawa-bawa soal perasaan Bapak Presiden ini ya. Tadi kita ngomong rasional, kemudian ke perasaan. Perasaan, ini perasaan. Walaupun nanti yang nonton bisa bilang, ah itu kan hanya perasaan Dek Pendi saja. Karena pemilih kita
aja sensitif perasaan dengan perasaan, Burhanuddin Bang. gitu. Tapi enggak, bisa jadi begini. Siapa tahu ini hanya perasaan orang-orang yang ingin mendukung Gibran, cepat-cepat mendorong Gibran, ada fans yang maju sampai ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Tapi sebenarnya, ini lihat gambaran yang lain ya, Gibran dan keluarganya menahan diri, tulus, nggak mau. Maka ada dua hal yang bisa diperoleh di situ. Yang pertama, sebuah glorifikasi, sebuah glory untuk mengatakan, enggak, kami tidak seperti yang Anda bayangkan tentang Tapi dinasti. apa bedanya jika akhirnya kemudian menerima? Oh enggak, kalau ini logikanya nggak menerima nih. Oke. Logikanya Jadi tidak menerima. mengatakan glorifikasi itu Ya. yang memang berasal dari ketulusan itu mengatakan enggak, walaupun jalan dibuka oleh fans Wah, sebagai itu namanya plot twist. Nah, Ya, nangkap di prank gitu ya oleh Mas Gibran ya. Ya, istilahnya prank. Kalau saya dari istilah yang lain itu bahwa ingin menunjukkan walaupun ini fans maju ke Mahkamah Konstitusi dan sudah dibuka karpet merahnya, enggak. Kami dengan ketulusan untuk demokrasi dan segala macam itu akhirnya selamatlah nama baik dari keluarga besar dan rumah besar pun menjadi Mulus di akhir kepemimpinan. bisa lebih tenang, lebih Saya lanjutkan Ya, nih Bang ya. Fendi ya. Ini Menarik, menarik nih. lanjut, Mas. Ini istilahnya plot twist tadi. iya ada pasti. Satu sisi, Gibran namanya sudah mendapatkan exposure secara nasional. Dengan segala kontroversi yang muncul sekarang. 89% kata Hertika. Betul. Ya. Dan saat yang sama, bisa jadi muncul plot twist di ujung. Iya. Melanjutkan Iya. cerita Bang Effendi tadi. Jangan-jangan jam 10 nanti siang Plot twistnya twistnya. adalah, plot twistnya kalau ngikutin skenario formal kan Gibran diumumkan sebagai waketum atau salah satu elit Kemudian besoknya diambil, deklarasi. kemudian jadi deklarasi. Kata Tapi Fahri plot Hamzah twistnya, besok ya. Ya, plot plot twistnya twistnya. lain. Tiba-tiba Presiden Jokowi bersama Gibran berpidato mengatakan meskipun tiket konstitusional sudah disediakan, Iya. tapi untuk kepentingan negara yang Demokrasi. lebih besar, Iya. demokrasi, Gibran masih perlu waktu untuk belajar. Wih, Kami saya aja tepuk tangan di sini nih. itu semua yang negatif sekarang, Wow. Bang. Hilang. Balik. Berubah Rebound, total berubah menjadi sebuah glorifikasi Glorifikasi tadi. ketulusan ya. Ketulusan. Nah, jadi ini kita tetap harus terbuka. Di Kita- luar dugaan Nggak, Di luar ini, publik. Ini makanya ada istilah cukup tadi. Artinya sekarang sedang ada isu rumor akan menuju ke sana di jam 10.00 WIB nanti gitu. Tapi kan perjalanan ini masih panjang. Bisa juga ada yang nonton ini bisa berubah hatinya atau sama-sama memikirkan kembali. Tapi silakan saja karena menurut saya begini Maria, Burhanuddin dan para pemirsa, kan sudah kita lihatkan ini ya, dua Iya. pilihan di antara tiga pasangan. Bahkan ini ada plot yang sepertinya akan jalan atau plot twisting, ya kan? Nah, dari ini semua, kalau tetap memilih misalnya, tentu dibutuhkan sebuah strategi baru, bukan hanya mitigasi lagi ya. Iya. Mitigasi sebelumnya dong. Iya. Kalau sudah menetapkan pilihan, Menarik. ya sudah ada strategi baru untuk menghadapi. Otomatis kami menyatakan anginnya akan menuju ke perubahan, gitu kan? Oke. Belum tentu mereka nggak bisa juga kan? Ada Bisa. strategi Dan itu. maksud saya kita kan memberi semacam analisis yang berimbang. Tentu ada plus minusnya. Oh iya. Ada implikasi yang berbeda gitu ya. Untuk melanjutkan skenario awal Pak Prabowo Gibran silahkan gitu Iya, ya. iya. Dengan resiko yang sudah diingatkan Walaupun oleh Bung ada Effendi. strategi juga untuk itu. Persis ya. gitu. Kan kita tidak menutup pintu bahwa misalnya Prabowo Gibran pasti kalah. Belum kan? Oh, iya. Kita cuma mengingatkan jalan terjal yang harus mereka Dengan lalui. ada contoh pilkada Kalau DKI itu mereka Jakarta lakukan. sebagai miniatur ya. Miniatur. Ya. Yang kedua adalah ada skenario yang lebih mulus jalan untuk meraih kemenangan. Tetapi lagi-lagi ini silahkan dipilih. Malah saya mengatakan dalam riset-riset kualitatif, ini nggak tahu ya bagaimana riset kuantitatifnya Gibran, di skenario yang lebih mulus tadi, di pilot twisting itu Kofifa jadi kata penentu. Itu dia. Persis. Ya betul ya, sama ya? Sama. Oh sama kuantitatif dengan kualitatifnya. Jadi kalau Anda mau Ya. pilih skenario yang lebih mulus ini, Aman. everybody happy misalnya ya, tapi belum tentu bagi pasangan yang lain ya, Kofifa tuh menjadi kata penentu. Tapi alasannya salah satunya karena dia relatif bisa diterima oleh berbagai macam elit ya. Tidak semuanya, tetapi akseptabilitasnya lebih baik. Terutama saya merasa Golkar lebih bisa Baik. menerima Ya. ketimbang Erik ya. Kemudian yang kedua, dia menjadi gubernur dengan approval rating di Jawa Timur yang Ya. menjadi kunci pertarungan
di 2024 Ada seperti halnya keluarga-keluarga yang bisa sebelumnya. dijangkau melalui muslimat dan fatayat. Dan ini kan baru hanya skenario yang kemudian bisa diopinikan oleh Bang Ege, oleh Mas Burhan dan juga kami saya. tidak Semua selalu, bergantung tidak dengan selalu tepat juga. Iya, gitu ya. semua Tapi bergantung. Namanya juga analisis, ya, sudah pernah tepat tapi bisa salah, tapi kita nggak boleh bohong. Ya, kan gitu. analisis dinamika politik yang terjadi yang tentu juga akan berpengaruh